Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru berharap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini anak-anak kembali bertemu ibu guru untuk belajar matematika dengan materi pembulatan bilangan. Anak-anak, kita belajar pembulatan bilangan itu untuk mempermudah kita menghitung jumlah suatu benda. Misalnya jumlah kursi yang diperlukan untuk diletakkan di suatu ruangan. Nah, anak-anak semangat ya untuk belajar kita hari ini. Anak-anak, hari ini belajar dengan Ibu Pur ya. Silakan anak-anak siapkan buku untuk latihan, buku untuk orek-orek ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita mempelajari tentang pembulatan suatu bilangan, kita harus mempelajari tentang nilai tempat dan nilai angka suatu bilangan. Anak-anak, Ibu Pur percaya pada kelas sebelumnya pastilah anak-anak sudah pernah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan dan nilai angka suatu bilangan ya. Pada layar kalian tersedia angka yang dapat kita baca bersama-sama ya. Tersedia angka 2.345,16. Ibu Pur ulang ya. 2.345,16. Bilangan ini bilangan ribuan. Penulisan bilangan ribuan ditandai dengan adanya tanda titik. Tetapi Bu Guru juga menuliskan bilangan ini bukan bilangan utuh, tetapi bilangan desimal, di mana di belakang koma ada 2 angka. Anak-anak masih ingat jika di belakang ada 2 angka, maka bilangan desimal ini memiliki penyebut 100. Kembali anak-anak, kita akan mempelajari tentang nilai tempat dan nilai angka. Kita akan memulai dari angka yang paling kanan. Angka yang paling kanan. Di belakang koma ada 2 angka. Di belakang koma ada angka 16. Kita akan mempelajari dari angka 6 ya. Angka 6 memiliki nilai tempat per 100 dan nilai angkanya adalah 6/100. Selanjutnya, angka 1 memiliki nilai tempat atau menempati per 10 dan mempunyai nilai angka 1/10. Selanjutnya, angka 5 menempati satuan dengan nilai angka 5.
Selanjutnya, angka 4 mempunyai nilai tempat puluhan dengan nilai angka 40. Selanjutnya, angka 3 mempunyai nilai tempat ratusan dan mempunyai nilai angka 300. Angka yang terakhir, angka 2, memiliki nilai tempat ribuan dan nilai angkanya adalah 2000. Anak-anak sekalian, nilai tempat suatu bilangan perlu kita pelajari sungguh-sungguh ya. Nilai tempat ribuan berarti nilai angkanya juga menunjukkan tempatnya. Di mana nilai tempat angka 2 adalah ribuan, nilai angkanya adalah 2000. Nilai tempat 3 adalah ratusan, nilai angkanya 300, dan seterusnya. Anak-anak sekalian, setelah kita menguasai pelajaran tentang nilai tempat dan nilai angka suatu bilangan, selanjutnya kita akan belajar pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Jika angka yang menempati per 10 yang letaknya di belakang koma adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati satuan akan ditambah 0. Jadi tidak berubah ya satuannya ya. Jika angka yang menempati per 10 atau yang letaknya di belakang koma adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati satuan akan ditambah 1. Perhatikan contoh berikut ini ya. Pada soal nomor 1 tersedia bilangan 47,4. Anak-anak, 47,4 untuk angka 4 yang di depan memiliki nilai tempat puluhan. Sedangkan angka 4 yang di belakang memiliki nilai tempat per 10. Kita kembali pada pernyataan di atas. Jika angka yang menempati per 10 yang letaknya di belakang koma, jadi angka 4 yang ini ya, yang letaknya di belakang koma, jika angka yang menempati per 10 atau letaknya di belakang koma adalah angka 4, 3, 2, dan 1, maka angka yang menempati satuan akan ditambah 0. Pada soal anak-anak tersedia angka 47. Kita tahu satuannya angka 7.
Kemudian angka yang letaknya di belakang koma adalah angka 4. Maka ditambah 0. Jadi 47,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 47. Pada soal nomor 2, kalian amati tersedia angka 42,6. Kita masih pakai aturan yang sama. Jika angka di belakang koma adalah 4, 3, 2, dan 1, maka satuan akan ditambah 0. Jika angka yang menempati per 10 yang letaknya di belakang koma adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati satuan akan bertambah 1. Pada soal ini, anak-anak, angkanya adalah puluhannya tetap ya, karena kita akan mengubah pembulatan ke satuan terdekat. Yang kita fokuskan adalah satuannya, di mana mula-mulanya angka satuannya 2. Lalu kita lihat yang di belakang koma adalah angka 6. Maka ditambah 1 menjadi 43. Anak-anak sekalian, amatilah soal yang ketiga. Soal yang ketiga terdapat bilangan 28,35. Anak-anak masih ingat kita tidak boleh salah membaca ya. Pertanyaannya adalah pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Maka walaupun bilangannya itu bermacam-macam, tersusun dari bermacam-macam bilangan, fokus kita pada kata satuan. Satuan dari bilangan 28,35 adalah angka 8. Kemudian yang menjadi aturan adalah angka di belakang koma yang menempati per 10. Jika kurang dari 5, maka ditambah 0. Jika 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1. Anak-anak kita amati di belakang koma itu per 10-nya angka 3. Maka ditambah 0 atau ditambah 1 ya. Anak-anak sekalian, angka 28 karena per 10-nya angka 3, maka ditambah 0. Maka 28,35 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 28. Soal selanjutnya, ayo sama-sama kita amati. Tersedia bilangan 21,53.
perintahnya sama, jadikan bilangan ini ke pembulatan kesatuan terdekat ya. Yang kita amati adalah satuannya. Dan angka yang menempati per 10. 21,53. Kita tulis 21, lalu kita amati yang menempati per 10 adalah 5. Maka ditambah 1. Lalu akan menjadi 22. Soal yang kelima, 125,49 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, angkanya bertambah, tapi kita fokus pada nilai tempat satuan, yaitu angka 5, dan nilai tempat per 10, yaitu angka 4. Kita tulis 125. Lalu karena yang menempati per 10 adalah angka 4, maka ditambah 0. Maka 125,49 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 125. Anak-anak, demikian penjelasan tentang pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari pembulatan bilangan kesatuan terdekat, selanjutnya kita akan belajar pembulatan bilangan kepuluhan terdekat. Bagaimana syaratnya untuk pembulatan bilangan kepuluhan terdekat? Jika angka yang menempati satuan adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 0. Jika angka yang menempati satuan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 10. Kita lihat contohnya ya. Soal yang pertama adalah 28,7. Nah, pada soal pembulatan kepuluhan terdekat, yang kita amati adalah nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan. Angka 2 memiliki nilai angka 20. Satuan ditempati oleh angka 8. Karena 8, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 10. Kemudian 20 ditambah 10. 28,7
jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Pada soal kedua, anak-anak amati ya. 43,2 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, yang menjadi aturan adalah puluhan dan satuan. 4 memiliki nilai angka 40. Kita lihat satuannya angka 3. Maka kita pakai aturan yang pertama. Jika angka yang menempati satuan adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 0. Maka 40 ditambah 0 adalah 40. Jadi 43,2 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40. Selanjutnya, soal yang ketiga, 154,62. Anak-anak, Bu Guru sediakan angka yang banyak, tapi kita harus tetap fokus bahwa angka ini, soal ini diminta untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Maka kita harus fokus. 154,62 yang menempati puluhan adalah angka 5. Maka kita tulis di sini, satunya 100, 5-nya 50. 150. Lalu kita lihat satuannya ditempati oleh angka 4. Karena ditempati oleh angka 4, maka kita menggunakan aturan yang pertama. Jika angka yang menempati satuan adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 0 menjadi 150. Soal yang keempat, 137,28 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi, kita akan lihat yang menempati puluhan adalah angka 3. Yang menempati satuan adalah angka 7. Yang harus kita tulis 1 ratusan, 100, 3-nya 30. Kita lihat satuannya angka 7. Karena angka 7 kita pakai aturan yang kedua. Jika angka yang menempati satuan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 10. Maka akan menjadi 130 ditambah 10. Kita ingat menjumlahkan juga dari satuan ya anak-anak ya. 0, 4, 1. 137,28 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 140. Selanjutnya, soal yang kelima. Guru menggunakan angka yang besar ya. 2.000
2345,16. Nah, angkanya besar, tapi pertanyaannya sama. Jika dibulatkan bilangan tersebut ke puluhan terdekat, maka walaupun angka yang digunakan besar, kita tidak boleh menyerah. Kita tetap fokus bahwa pertanyaannya dibulatkan ke puluhan terdekat, maka kita amati yang menempati puluhan adalah 4. Yang menempati satuan adalah 5. Nah, anak-anak, 2000. Tetap kita tulis 2000. 300. Tetap kita tulis 4-nya 40. 2340. Selanjutnya kita lihat satuannya adalah 5. Maka kita pakai aturan yang kedua, di mana jika angka yang menempati satuan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati puluhan akan ditambah 10. Nah, anak-anak, kita pakai orek-orek ya. 2340 ditambah 10, kita tulis dari satuannya lurus. Tanda tambah, kita hitung juga dari satuannya. 0, 5, 3, 2. 2350. Kita tuliskan jawabannya. 2350. Anak-anak, bilangan 2345,16 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 2350. Anak-anak sekalian, setelah mempelajari pembulatan bilangan ke satuan terdekat, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, selanjutnya kita akan mempelajari pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Jika angka yang menempati puluhan adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati ratusan akan ditambah 0. Jika angka yang menempati puluhan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati ratusan akan ditambah 100. Kita akan langsung ke contoh ya anak-anak ya. Yang pertama, Bu Guru tuliskan bilangan 234. Anak-anak sekalian, 234 yang menempati ratusan adalah angka 2. Jadi nilai angka 2 adalah 200. Kemudian yang menempati puluhan adalah angka 3. Karena angka 3 ada di aturan pertama, maka akan ditambah 0. 234 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2000.
Soal selanjutnya 278. 278 yang menempati ratusan adalah bilangan 2. Yang menempati puluhan adalah bilangan 7. 278 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi nilai angka 2 adalah 200. Kemudian nilai angka 7. Nah, yang menempati puluhan adalah angka 7. Angka 7 ada pada aturan kedua, maka ratusan akan ditambah 100. Menjadi 200 ditambah 100 menjadi 300. Selanjutnya 2125. Nah, anak-anak, pertanyaannya sama. Bilangan 2125 jika dibulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat ratusan ditempati oleh angka 1. Tapi punya ribuan ya, maka kita tulis 2100. Kemudian kita amati yang menempati puluhan adalah 2. Karena 2 kita pakai aturan yang pertama, angka 2 akan ditambah 0 menjadi 2100. Anak-anak, penulisan ribuan diberi tanda titik. 2125 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2100. Selanjutnya bilangan 3627. Nah, jika dibulatkan ke ratusan terdekat, kita akan mengamati yang menempati ratusan adalah angka 6. Yang menempati puluhan adalah angka 2. Kita akan tuliskan 3600. Kemudian kita lihat puluhannya angka 2, maka ditambah 0 ya anak-anak ya. Kita aturan yang pertama menjadi 3600. Penulisan ribuan diberi tanda titik. Soal nomor 5. Nah, Bu Guru tempatkan di sana bilangan desimal ya. Kita baca 2345,16. Kita tidak perlu cemas dan tidak perlu bingung kok angkanya banyak sekali. Tetap karena yang kita lihat soalnya jika dibulatkan ke ratusan terdekat, jadi kita lihat ratusan dan puluhan. 2345,16 yang menempati ratusan adalah angka 3 dan yang menempati puluhan adalah angka 4. Kita tulis dulu 2300 ribuan kita beri tanda titik.
Kemudian lihat puluhan, angka 4. Karena angka 4, maka kita pakai aturan yang pertama ya. Ditambah 0 karena angka 4 puluhannya. Menjadi 2.300. 2.345,16 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 2.300. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita mempelajari pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Jika angka yang menempati ratusan adalah 4, 3, 2, dan 1, maka nilai angka yang menempati ribuan akan ditambah 0. Jika angka yang menempati ratusan adalah 5, 6, 7, 8, dan 9, maka nilai angka yang menempati ribuan akan ditambah 1000. Contohnya, anak-anak sekalian, 285 yang menempati ribuan pada angka 285 ribuannya 0 anak-anak. Lalu ratusannya yang menempati ratusan angka 2. Nah, ternyata angka 2 ada di aturan pertama. Jadi ditambah 0. 285 jika dibulatkan ke ribuan terdekat, maka akan menjadi 0. Bagaimana dengan soal yang kedua? 683. Anak-anak, kita lihat ribuannya 0. Kemudian ratusannya 6. Karena ratusannya 6, maka kita lihat ternyata 6 ada di aturan yang kedua. Maka akan ditambah 1000. 0 ditambah 1000 menjadi 1000. Jadi anak-anak, 683 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Nomor 3. Tersedia bilangan 1265. Nah, anak-anak, 1265 yang menempati ribuan adalah angka 1, maka nilai angkanya adalah 1000. Kemudian yang menempati ratusan adalah angka 2. Nah, ditambah berapa ya? Kalau yang menempati ratusan angka 2, kita pakai aturan yang pertama. Ternyata ditambah 0 ya anak-anak ya. Menjadi 1000. Jadi 1265 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Soal yang keempat adalah 2623. Yang menempati ribuan adalah angka 2. Maka nilai angka 2 adalah 2000. Yang menempati ratusan adalah angka 6. Maka kita pakai aturan yang kedua. Karena angka 6, maka
Aturan yang kedua, ditambah 1000 ya anak-anak ya. 2000 ditambah 1000 akan menjadi 3000. 2623 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3000. Selanjutnya, soal yang kelima adalah bilangan. Bu Guru tuliskan angka banyak sekali anak-anak. 2345,16 yang menempati ribuan adalah angka 2. Maka nilai angkanya adalah 2000. Yang menempati ratusan adalah angka 3. Karena angka 3 kita pakai aturan yang pertama. Ditambah 0 menjadi 2000. 2345,16 jika dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 2000. Demikian anak-anak penjelasan Ibu Guru tentang nilai tempat dan nilai angka. Juga tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Apakah anak-anak sudah mengerti dengan penjelasan Ibu Pur? Jika anak-anak masih belum jelas, anak-anak boleh sampaikan kepada Ibu Guru di kelas masing-masing ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan latihan ya. Untuk mencoba, kalian sudah bisa atau belum ya? Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan, nilai angka suatu bilangan. Kita juga sudah belajar pembulatan bilangan ke satuan terdekat, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat, dan pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Setelah kita mempelajari semua ini, anak-anak silahkan amati layar ya. Kerjakan latihan yang ada di layar. Anak-anak kerjakan di buku latihan kalian. Jika masih belum paham, belum jelas, anak-anak silahkan bertanya kepada Ibu Guru di kelas masing-masing ya. Anak-anak bekerjalah yang teliti. Setelah selesai bekerja, fotolah hasil pekerjaanmu. Kemudian kirimkan hasil pekerjaanmu, hasil foto pekerjaanmu ke Google Classroom masing-masing ya. Anak-anak, terima kasih. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati kita semua.